Stop. Bagi siapapun yang tidak mengenakan helm, dilarang memasuki kawasan ini. Heh, berani-beraninya kamu menghalangi jalan kami. Beliau ini adalah pemilik proyek sekaligus CEO di perusahaan ini. Kamu mau dipecat hari ini juga? Tania. Pak. Bapak security baru di sini ya? Benar, Pak. Tania, tolong kamu ambilkan helm proyek saya di mobilnya. Baik, Pak. Mas, security yang di depan itu security baru ya? Iya Pak, dia karyawan baru di sini. Dia baru keluar dari penjara. Hah? Keluar dari penjara? Jadi dia mantan narapidana? Iya Bu, dia itu mantan narapidana. Tapi setahu saya dia itu dulu mandor Bu di PT Mapro Building Center. Karena difitnah, makanya jadi kayak gini. Ya sudah Mas. Sekarang Masnya silakan lanjutkan kerja ya. Baik Pak. Tania, tolong kamu panggilkan security baru itu ke ruangan saya. Sekalian kamu bawakan sketsa proyek baru kita. Bapak mau memecat security yang baru itu, Pak? Sama Pak, saya juga setuju banget kalau dia dipecat. Soalnya saya juga takut, Pak, kalau lama-lama dia kerja di sini. Kamu dengar perintah saya itu apa? Baik, Pak. Mantan napi yang sekarang jadi security. Siap-siap ya, kamu jadi pengangguran. Maaf, Bu. Saya tidak tahu kalau Pak Radit itu adalah pemilik perusahaan ini. Cepat ke ruangan Pak Radit sekarang. Permisi, Pak. Bapak mencari saya? Ini ya, Pak, mapnya. Saya minta maaf, Pak, untuk kejadian siang tadi. Saya tidak tahu kalau Pak Radit adalah pemilik perusahaan ini. Saya nggak masalah soal itu. Saya mau manggil kamu ke sini karena saya ingin kamu mengecek sketsa. Saya dengar-dengar dulu itu kamu pernah bekerja sebagai mandor kan? Terus kenapa sekarang kamu daftar menjadi seorang security? Saya pernah menangani sebuah proyek. Tapi akibat kelalaian saya dalam mengambil keputusan, proyek itu mengalami kerugian yang sangat besar dan berakhir mangkrak. Makanya saya memilih untuk mengundurkan diri. Oke. Kalau begitu sekarang saya mau kamu melihat dan juga mengecek sketsa proyek baru kantor saya. Maaf, Pak, tapi ini bukan ranah saya. Saya hanya ingin kamu melihat dan juga memberikan solusi. Apakah itu cocok atau tidak? Maaf, Pak, menurut saya lokasi dan tempat yang ingin Bapak bangun proyek ini kurang begitu bagus. Karena tanahnya yang memiliki banyak bebatuan dan jalannya masih terjal dan curam. Memang bisa batu-batuan itu dipecahkan oleh alat yang berasal dari Korea. Tapi itu memerlukan banyak biaya, Pak. Ternyata benar ya, kalau Anda itu dulu memang mantan seorang mandor. Tania, saya mau sekarang jabatan Pak Romi dinaikkan sebagai mandor. Dan gaji dia juga dinaikkan sesuai jabatan yang dia duduki sekarang. Baik, Pak. Maaf, Pak, Bapak yakin mempekerjakan mantan narapidana seperti saya ini menjadi kepala mandor? Why not? Saya hanya takut apa yang pernah dulu saya lakukan itu terulang lagi. Kamu itu kan Radit, mantan pacar anak saya Mika, iya kan? Sekarang jadi OB ya kamu? Bu Putri, Mika, gimana kabarnya? Aduh, gak nyangka ya, saya bisa ketemu kamu di sini. Saya juga gak nyangka orang kampung kayak kamu yang sering main di sawah, kok bisa ya hidup di kota ini? Aduh. Iya, Ma. Untung aja ya aku udah putus dari dia lama. Coba aja kalau belum, mau taruh di mana muka aku ini? 10 tahun gak ketemu, mukanya makin kaya malah makin melarat ya kamu, Dit. Jadi OB lagi. Makanya nak, kamu itu harus nurut apa kata Mami. Lihat tuh dia, aduh penampilannya, aduh gak selevel sama kamu, gak cocok. Dia itu nih ya, cocoknya ya nyapu-nyapu, mungut sampah nih. Tuh ambil. Radit, ambil. Itu kan sampah yang tadi kamu buang ke mobil aku. Itu sampah kalian berdua. Jadi kalian yang harus buang sampah. Kenapa malah jadi saya?
nggak usah dipikirin. Mending sekarang kita langsung aja ke kantor baru aku. Kan aku udah harus interview buat jadi marketing di sana. Yuk. Oh ya, kamu kerja ya di sini, Bit? Pasti jadi OB kan? Soalnya kelihatan sih dari tampangnya ya, Mama. Iya jelas dong, Nak. Dia tuh emang pantas jadi OB. Gak kayak pacar baru kamu itu, siapa namanya? Romi. Itu kan dia jadi manajer di perusahaan ini ya kan? Oh Maya, jauh dong, jangan dibandingin, gak level kalau sama dia. Kamu lihatlah, Romi itu udah ganteng, kaya, punya pekerjaan tetap. Sedangkan dia, megangnya aja, aduh. Nak, udah buruan ambil fotonya cepat. Ya. Kalian apa-apaan sih? Gak etis ya? Ngambil foto orang sembarangan. Kalian bisa saya bicarakan. Alah, lebay. So artis lo. Aku tuh cuma ambil foto kamu, terus aku bikin story dengan tulisan bye mantan Kismin. Kamu baru interview kan? Emang udah pasti keterima di perusahaan ini? Kalian jamin tahu kamu keterima di perusahaan ini. Jadi nggak usah sok. Apa kamu bilang? Bacot ya kamu. Nih, makan. Itu pelajaran buat cowok nggak tahu diri kayak kamu. Dengar ya, kalau aku udah keterima di kantor ini, aku bakal pastiin hidup kamu bakal menderita. Ngerti? Ini si Pak Radit, mobilnya udah saya servis dan ini kunci mobilnya. Makasih. Maaf ya Pak Radit, gara-gara saya Bapak harus pegang sapu saya. Sama-sama. Ini sih. Halo Dudit. Iya Pak Radit. Hari ini ada jadwal interview untuk bagian marketing. Iya Pak, gimana? Biar saya yang mewawancarinya langsung. Baik Pak. Mbak, nggak apa-apa? Perutku sakit. Aku lagi hamil. Dan kamu harus tanggung jawab. Enggak. Enak aja. Oh, jadi kamu yang udah hamilin dia? Kamu harus tanggung jawab. Enggak, Pak. Saya aja nggak kenal dia siapa. Udah, turuti aja semua kata-kataku. Kalau kamu mau tanggung jawab, kamu bakalan kaya lagi. Tapi kan... Udah, nggak usah banyak mikir. Kamu bakalan hidup makmur. Kamu harus tanggung jawab. Ya udah iya. Aku akan tanggung jawab. Kamu tinggal di rumah ini sendirian? Iya. Mamaku kerja ke luar negeri dan nggak pernah pulang. Loh, Rika, siapa laki-laki ini? Mama, kok mama udah pulang? Kamu juga? Kenapa bisa hamil? Oh, pasti laki-laki ini ya ambil kamu ya? Enggak, Tante. Saya ini cuma... Iya, benar. Cowok ini yang udah hamilin anak kamu. Ya ampun, Mika. Makanya sayang, kamu itu kalau keluar negeri jangan kelamaan. Lihat nih, anak kamu jadi liar kayak gini. Dan cowok ini nih, yang tiap hari main ke rumah kamu. Ajar ya kamu. Tante percaya sama orang ini? Memangnya dia kenapa? Dia ini calon suami saya. Begini saja. Gimana kalau kita tanya ke Mika, siapa yang menghamili dia? Mika, jawab mama sekarang. Siapa yang udah hamilin kamu? Jawab. Loh, Tuh kan, apa aku bilang? Ya udah, kalau gini caranya, saya mau kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin anak saya Mika sekarang juga. kamu kenapa sih bilang kayak gitu ke mama kamu? Maaf ya, tapi aku nggak berani kalau mau jujur. Emangnya kenapa? Om, terus gimana nasib dalam perutku ini, Om? Pokoknya aku nggak mau tanggung jawab. Terus gimana kalau ibuku tahu, Om? Terus gimana nasib aku kalau ibumu itu sampai tahu aku yang hamilin kamu? Udah, kamu diem aja. Kamu turuti semua kata-kataku, atau ibumu itu yang jadi taruhan. Aku takut kalau sampai ibuku diapa-apain sama dia. Ya udah, kalau gitu gini aja. Ayo. Ya ampun mas, aku bener-bener gak nyangka kalau anak aku bakalan hamil. Udah, kamu yang sabar aja ya. Mungkin semuanya ada hikmahnya. Gimana? Udah selesai ngomongin nikahnya? Enggak. Oh ya, kita berdua mau melakukan tes DNA. Tes DNA?
Ngapain tes DNA? Udah jelas-jelas kamu yang hamilin kok. Mika, kamu gak usah aneh-aneh deh. Santai dong. Ini tuh bukan kemauan Mika, tapi kemauanku. Enggak. Anggap aja tes DNA itu sebagai salah satu syarat dari pernikahan. Gimana? Udahlah mas, biarin aja nggak apa-apa. Emangnya kenapa sih? Kok kayak takut banget gitu? Kan aku yang ngehamilin. Sekalian aku mau ngecek bayinya itu laki-laki atau perempuan. Ya udah, kalau gitu biar saya aja yang antar. Yuk. Jadi bagaimana dok? Cucu saya ini laki atau perempuan ya? Cucu ibu laki-laki. Lantas dengan tes DNA-nya apakah sudah keluar? Buat apa sih ngabis-ngabisin duit sama? Semua administrasi telah dibayar oleh Bapak Radit. Dan untuk tes DNA-nya hasilnya negatif. Bener kan? Apa aku bilang? Lalu anak saya ini siapa yang menghamili dok? Sesuai permintaan dari Bapak Radit, kami juga membandingkan DNA dari Bapak Romi. Dan ternyata tidak cocok juga.